Halo, Assalamualaikum. Di resep yang akan saya bagikan kali ini, saya akan membuat Japanese cheesecake tanpa oven, cukup dipanggang dengan menggunakan panci di atas kompor dengan menggunakan 2 telur tanpa tambahan bahan pengembang sama sekali. Bahan yang digunakan juga simple banget. Oke, langsung saja kita bikin ya. Bahannya ada 80 gram tepung terigu atau untuk takaran sendok makannya 7 sendok makan sebanyak ini ya. Terus ada 2,5 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung, 2 butir kuning telur ukuran besar, 10 sendok makan susu cair, saya pakai susu full cream, 2 sendok makan gula pasir, 170 gram cream cheese. Untuk cream cheese-nya saya bikin sendiri hanya dengan 2 bahan. Untuk resep dan cara membuatnya ada di deskripsi ya link videonya. Terus ada 2 butir putih telur ukuran besar sama 4 sendok makan gula pasir. Pertama saya mau hangatkan susunya dulu. Tambahkan cream cheese. Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk sampai cream cheese-nya meleleh. Oh ya, api yang saya gunakan ini pakai api kecil ya. Nah, kalau cream cheese-nya sudah meleleh seperti ini, baru matikan kompornya. Biarkan sampai suhunya jadi hangat dulu. Nah, setelah suhunya jadi hangat, baru saya mau pindahkan ke dalam wadah. Pada saat susu dan cream cheese suhunya masih hangat, tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah tepung jagung atau tepung maizenanya tercampur merata, tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu aduk kembali sampai kuning telurnya tercampur merata dengan adonan. Setelah kuning telurnya sudah tercampur merata dengan adonan, baru tambahkan tepung terigunya. Sambil diaduk sampai tepung terigunya tercampur merata dengan adonannya dan teksturnya jadi halus. Pastikan untuk tepungnya jangan ada yang bergerindil ya. Kalau teksturnya sudah halus seperti ini, sisihkan dulu adonannya. Sekarang saya mau mixer putih telurnya. Mixer putih telurnya dengan kecepatan rendah dulu sampai teksturnya berbusa. Setelah itu tambahkan gula pasirnya secara bertahap. Lalu baru naikkan kecepatannya menjadi kecepatan sedang. Tambahkan kembali gula pasirnya untuk step keduanya, sambil terus di mixer dengan menggunakan kecepatan sedang. Lalu tambahkan kembali gula pasirnya untuk step ketiga atau step yang terakhir. Baru setelah itu naikkan kecepatan menjadi kecepatan tinggi. Mixer sampai putih telurnya berjambul seperti ini dan tidak tumpah saat dibalik. Kemudian campurkan putih telur sama adonannya secara bertahap. Aduk perlahan aja. Aduk sampai putih telur sama adonannya tercampur merata.
Pastikan juga kalau putih telur sama adonannya benar-benar tercampur merata dengan sempurna ya. Biar tekstur cake-nya ngembang dengan sempurna. Nah, kira-kiranya teksturnya smooth seperti ini. Nah, sekarang saya mau siapkan pancinya, olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis aja. Selain diolesi dengan menggunakan margarin, bisa juga menggunakan minyak atau butter. Baru deh setelah itu tuang adonannya ke dalam panci. Ini untuk ukuran panci yang saya pakai, diameternya 24 cm. Kalau udah selesai adonannya masuk ke dalam panci, hentak-hentakan seperti ini. Perlahan aja biar pancinya nggak rusak. Tujuannya untuk mengeluarkan udara di dalam adonannya. Nah, sekarang saya mau siapkan kompor untuk memanggangnya. Untuk tungkunya saya double. Sedangkan di atasnya saya alasin seperti ini. Baru setelah itu letakkan panci di atasnya. Kemudian ditutup. Gunakan api kecil aja biar nggak cepat gosong bagian bawahnya. Dan bagian atasnya matang merata. Panggang selama kurang lebih 40 menit. Selama proses pemanggangan jangan dibuka-buka ya. Nah, ini setelah 40 menit sudah matang. Untuk mengetes kematangannya boleh ditusuk dengan menggunakan tusuk sate. Sekarang tinggal saya mau balik deh. Ini biarpun dipanggang dengan menggunakan panci, untuk tekstur dan bentuk nggak kalah sama yang dipanggang dengan menggunakan oven. Nah, sekarang buat kalian yang nggak punya oven dan pengen bikin Japanese cheesecake yang lezat, nggak perlu khawatir dan risau lagi karena bisa dengan menggunakan panci aja juga udah bisa. Buat anak kos yang biasanya minim peralatan juga bisa bikin sekarang mah. Dan dijamin anti gagal. Tekstur bagian dalamnya pun bagus banget. Pori-pori dari cake yang bagian dalamnya pun halus banget seperti ini. Rasanya pun sangat enak banget. Rasa keju dari cream cheese-nya tuh berasa banget. Dan menurut aku untuk manisnya pun pas. Sekarang saatnya buat cobain. Ini beneran loh, saya nggak bohong, rasanya memang bener-bener enak banget. Lembut banget teksturnya. Nah, gimana, tertarik buat coba bikin? Selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Dan jangan lupa sebelum mempraktekannya berdoa dulu supaya nggak gagal. Oke guys, sekian aja resep dan tutorialnya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan komennya di bawah. Silahkan juga di-share ke seluruh sosial media kalian jika memang videonya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya, agar setiap kali saya update video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam videonya ya. Thank you for watching, sampai jumpa di video dan resep selanjutnya. Bye, assalamualaikum.